Pendengar dimanapun saat ini berada, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Di hari ini, hari Rabu 14 Mei 2025, saya Esi dan juga rekan Giam yang bertugas saat ini tentunya mengucapkan salam jumpa dan juga selamat mendengarkan. Nah, pendengar, di Dialog Palembang pagi ini kita akan menyoroti seputar sekolah rakyat untuk warga prasejahtera bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Mirwansyah SKM MKM. Ini merupakan Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan yang saat ini sudah hadir ya tentunya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mirwansyah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar di pagi hari ini. Bapak bisa langsung hadir ini menemani tentunya pendengar hingga 1 jam ke depannya Pak ya. Ya. Dan saat ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak Bangun P. Lubis, ini merupakan pengamat sosial dari Stisipol Chandra di Muka Palembang via Zoom. Selamat pagi Pak Bangun. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga waktunya sudah meluangkan waktu untuk pendengar pastinya untuk berdialog dalam Palembang pagi ini. Terima kasih, mohon maaf. Iya, baik Masih Pak Lubis dan dalam juga perjalanan gitu dalam ya. perjalanan. Ya, hati-hati berkendara ya Pak Lubis ya. Dan tentunya Ya. untuk pendengar, Anda juga kami undang peran sertanya untuk bergabung. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090 ya. Juga dialog ini kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Nanti pendengar juga kami undang peran sertanya untuk dapat bergabung di YouTube ya, Pak Mirwansyah juga Pak Lubis, karena kita juga hadirkan dialog ini dalam YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ya, berbicara mengenai wacana kebijakan sekolah yang digaungkan pemerintah, tentu menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan ya. Keberadaan sekolah rakyat tidak boleh hanya menjadi jawaban simbolik ataupun juga proyek pembangunan fisik semata, namun pemerintah ini juga tentunya harus memastikan semua indikator penyelenggaraan pendidikan ini dipenuhi dengan baik. Nah, seperti apa sekolah sejahtera untuk warga prasejahtera, sekolah rakyat untuk warga prasejahtera ini kita akan perbincangkan selama 1 jam ke depan dalam dialog Palembang pagi ini. Baik, kami ke Pak Mirwansyah terlebih dahulu ya. Ini Pak berbicara mengenai program mungkin untuk dinas sosial sendiri gitu ya. Apa program yang dilakukan atau yang dijalankan untuk bisa mendukung pembangunan sekolah rakyat bagi keluarga prasejahtera ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Dapat kami sampaikan ada beberapa seperti yang kita dengar selama ini adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini munculnya dari arahan Pak Presiden sendiri langsung di bulan Januari. Beliau menyampaikan pada arahan tersebut adalah membuka akses seluas-luasnya untuk anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan rakyat, pendidikan yang layak. Jadi kalau kita mendengarkan arahan Pak Presiden itu artinya walaupun masyarakat miskin dan sebagainya itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di mana mereka mendapatkan pendidikan tersebut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada beberapa instruksi tersebut ditindaklanjuti, antara lain menyangkut masalah orangnya itu dinas Kementerian Sosial untuk orang miskin, kemudian untuk sarana prasarananya mungkin juga dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perkim, dan untuk tenaga gurunya itu juga dilaksanakan oleh tenaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi untuk sekolah rakyat ini memang sekolah ini bukan
tugas tanggung jawabnya hanya di Kementerian Sosial saja. Jadi semua ini stakeholder ini banyak bertanggung jawab terhadap ini. Nah, bagaimana peran kita selaku di daerah, khususnya provinsi, kabupaten dan sebagainya? Yang pertama, peran kita adalah mengusahakan ada nggak lahan yang akan dibangun untuk sekolah ini. Sekolah ini harus berbentuk asrama pendidikan kesehatan dan lingkungan berkualitas, itu yang diinginkan oleh Pak Presiden. Jadi sekolah itu ini mereka anak-anak yang sekolah nanti itu harus berasrama, dan siapa sasarannya adalah keluarga miskin untuk yang desil 1 dan desil 2. Sekolah apa saja itu, mulai dari SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, kenapa kita libatkan pemerintah daerah dan sebagainya? Pemerintah daerah lah yang tahu bahwa rakyat miskinnya itu ada di mana sekarang nih. Penduduk miskin itu sekolahnya, anaknya apakah masih ada yang bersekolah SD sekolah tidak, SMP-nya bagaimana, SMA-nya bagaimana. Nah, itu yang harus kita ini inventarisir sekarang ini. Nah, untuk tahun 2025 ini alhamdulillah di pusat sudah mencanangkan ada 53 titik yang akan dilaksanakan pembukaan tahun ajaran baru tahun 2025. Alhamdulillah juga Mbak, di Sumatera Selatan kita mendapatkan 2 titik lokasi yang termasuk di 53 itu. Jadi Sumatera Selatan kita bagian 2 titik untuk penerimaan siswa. Kalau nggak salah informasi yang saya dapat, lebih kurang siswa yang akan kita terima lebih kurang 100 orang. Jadi 2 titik artinya 100 orang. Titiknya di mana tepatnya Pak Mirwansyah? Titiknya tepatnya satu di Kota Palembang, kita menggunakan Panti Sentra Budi Perkasa di Jalan Sosial. Satunya lagi kita menggunakan satunya di Indralaya, di ex Panti IPWL namanya, institusi pemerintah wajib lapor. Nah, itu yang kita lakukan untuk tahap pertama ini. Baik, kita ke Pak Lubis ya. Pak Lubis, ini melihat urgensi pendirian sekolah rakyat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ini Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esi ini ya? Betul Pak Lubis. Ya, selamat pagi, dan juga Pak Mirwan tadi, Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial ya, Sosial. tidak salah ya. Ya. Dan siapa saja yang berada melihat acara kita ini. Sebenarnya pendidikan ini dari dulu sudah ada sebenarnya. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Hanya saja barangkali formatnya baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu dinas pendidikan di setiap kabupaten dan kota sudah membuat tapi itu basisnya sampai SMA ya, SMP, sekolah paket A, paket B itu loh. Nah, itu seperti itu kan. Ini jika memang sasarannya adalah mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk bersekolah. Menurut saya seperti itu. Tetapi saya tidak tahu ya, saya belum secara dalam, mungkin masyarakat juga belum secara dalam memahami sekolah ini karena berasrama. Kemarin itu Departemen Dalam Negeri Pak Tito kalau tidak salah itu memberikan konferensi pers bahwa sekolah ini nanti berasrama, lalu kemudian mereka direkrut dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Bahkan ada juga, saya tidak tahu apa tergabung dengan yang itu, anak-anak yang sedikit nakal gitu ya. Nah, anak-anak yang nakal itu diharapkan bisa ditampung di sekolah tersebut. Tapi apakah sekolah yang seperti direncanakan ini, saya belum tahu. Ini satu niat yang baik ya. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Kalau kita nanti
mengatakan sangat sedikit kita jadi kecewa ya. Tetapi kalau tidak salah, sarjana S1 di Indonesia ini nggak sampai 100. Ya, Pak Lubis? Ya, sepertinya terkendala teknis ya, Pak Mirwansyah. Ini kalau berbicara mengenai peran atau dukungan dari dinas sosial, tentunya bagaimana dinas SMA sosial ini yang banyak. berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat tentunya. Baik, Pak Lubis? Ya, Iya, tadi sempat terputus sebentar. Boleh dilanjutkan kembali, Pak? ya ini kedengaran. Baik. Silakan Bapak. Kedengaran ya enggak? Kedengaran Bapak. Mungkin ada tambahan? Ya. Bapak melihat Jadi urgensi dari saya sekolah rakyat. berpikir ini perlu kita dukung, terutama pemerintah daerah karena tadi disebutkan tentang lahan. Jika tidak ada lahan, ini kan berarti berbeda dengan sekolah-sekolah paket. Saya dengan Tareh juga pernah ada Tareh di sini, mantan rektor IBA ya. Ya, beliau kan pernah membuat sekolah demokrasi yang notabene-nya itu didanai oleh Eropa kalau tidak salah. Dan penerima dananya di Indonesia itu Ignas Kleiden. Dan beliau membuat, dan saya salah seorang menjadi guru waktu itu. Itu semua itu saya pikir cikal bakalnya Bali ya. Mohon maaf ini saya sebagai pengamat sosial itu sedikit sekali kepedulian kepada mereka-mereka yang memiliki ketidakmampuan sehingga tidak sekolah. Kemarin ada ini kan baru tamatan ini, hampir tamatan ini anak-anak sekolah ya. Jadi saya tanya teman saya, dia bilang anakmu sekolah ke universitas mana? Anak saya malah tidak mau sekolah ke S1 dulu atau D1, D2, D3. Kenapa? Dia bilang dia mau bekerja dulu. Bekerja karena ada desakan-desakan ekonomi tentunya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, barangkali itu yang kita perlu dorong. Kita kita ini kan merasa nyaman dan enak saja karena barangkali kita masih bisa hidup lebih baik barangkali ya. Bukan berarti saudara-saudara kita tidak hidup lebih baik. Barangkali mereka juga masih sarapan pagi ini. Nah, kata Allah, kalau masih dapat sarapan itu kau masih memiliki dunia dan seisinya. Tapi real kenyataan di lapangan bahwa memang kehidupan di negeri kita ini perlu ada kepedulian baik pemerintah maupun swasta untuk mengadakan sekolah-sekolah yang murah, sekolah-sekolah yang memiliki jenjang yang baik. Ini rencana. Nah, rencana ini harus diwujudkan. Tidak ada kata untuk berhenti. Jadi pemerintah di daerah, pemerintah. Ya, sepertinya ini kita mengalami kendala kembali ya ke Pak Mirwansyah. Mungkin Pak Mirwansyah seperti apa nih kesiapannya khususnya untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Sumatera Selatan ini ya Pak ya? Baik. Pak Lubis, kita ke Pak Mirwansyah terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Pak Lubis. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Lubis tadi benar dan sebagainya. Dalam kondisi sekarang ini anak-anak itu kan sasaran kita siapa sih sekolah rakyat sekarang ini? Nah, sasaran kita sekolah rakyat ini anak ini adalah mereka anak dari keluarga miskin, ekstrim dan miskin. Dari kalau kami itu ada di BPS itu menyatakan dari pembagiannya dari desil 1, desil 2. Jadi anak-anak yang keluarga miskin dari desil 1, desil 2 dan itu yang akan direkrut. Yang kedua adalah kenapa asrama dan kita sediakan fasilitas dan sebagainya. Sekolah rakyat ini tidak berbayar. Jadi mereka memang yang sudah lolos seleksi nanti yang satu lagi yang harus diketahui adalah mereka harus mendapatkan izin dari orang tuanya untuk diasramakan. Jadi kalau ini nanti masuk asrama juga orang tua ini ada perjanjian
kepada kita dan sebagainya untuk harus mengikuti program di asrama. Jadi mereka itu satu ini full di asrama dalam konteks itu. Anak-anak nanti di sekolah itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, dari pakaian, dari buku, dari permakan dan sebagainya. Yang kita butuhkan adalah kerelaan, keikhlasan daripada orang tua untuk masuk dalam asrama dalam menjalani pendidikan. Yang selanjutnya memang benar kalau ini sekolah rakyat ini baru digagas bulan Januari dan akan dilaksanakan bulan Juli ini. Oleh karena itu di Indonesia ini baru 53 titik dilaksanakan, dan kita juga baru siap di 2 titik, satu di Panti Sentral Budi Perkasa dan di Indralaya. Oleh karena itu mari kita dorong semua kepala daerah untuk dapat sama-sama menyiapkan lahan dan sebagainya, dan pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan untuk pembangunannya ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat nantinya. Demikian. Oke, Pak Mirwansyah, ini kalau untuk kriteria kembali tadi ditujukannya sekolah rakyat yang tadi Bapak menyebutkan dari keluarga prasejahtera gitu ya. Yeah. Apakah ini memang semuanya berdasarkan data yang sudah berdasarkan data BPS tadi ya, atau seperti apa? Ada keluarga mungkin yang mengajukan diri gitu ya, anaknya untuk bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat, ini tuh seperti apa nih Pak? Yang tujuan utama adalah kita adalah keluarga miskin. Keluarga miskin yang tertuang dalam data yang sekarang ini sudah diupdate ulang, sebentar lagi akan disampaikan, namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini yang dikeluarkan, jadi tidak ada lagi data miskin, data DTKS dan sebagainya. Kemiskinan ekstrim itu totalitas sudah masuk dalam data SEN, namanya singkatan dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan itu yang kita lihat adalah keluarga yang di desil 1 dan desil 2. Ini kalau kategorinya miskin ekstrim kalau di judul BPS ya, dan itu sudah termasuk di sana, dan itu juga kita seleksi. Nah, kita seleksi dan sebagainya yang ini karena apa? Karena banyak keluarga miskin ini. Kenapa harus diseleksi? Yang utamanya adalah juga kadang-kadang anak ini juga ikut mencari nafkah. Nah, jadi kesiapan daripada keluarga sendiri untuk untuk bersekolah itu harus kita seleksi dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Baik, Pak Mirwansyah, ini apa tantangan yang mungkin dihadapi ya teman-teman dari Dinas Sosial dalam menjalankan program pembangunan sekolah rakyat bagi keluarga prasejahtera ini, Pak? Kalau sekarang belum terlihat karena baru mulai. Baru mulai proses dan sebagainya. Biasanya kalau sudah mulai nanti ini baru kelihatan apa tantangan-tantangan yang kita hadapi di masyarakat. Kalau sekarang ini karena baru kita mulai dan apa yang kita sampaikan ini sepertinya masih muluk-muluk dan sebagainya, diterima oleh masyarakat. Bagaimana penerimaan masyarakat? Nah, itu kita lihat nanti pada saat penerimaan. Dan juga penerimaan ini bukannya hanya untuk tahun ini saja. Nah, kedepannya akan terus berlanjut dan sebagainya. Oke, untuk tingkat pendidikannya Pak dari untuk tingkat sementara apa? Sekolah rakyat ini tingkatannya adalah SD, SMP, dan SMA. SD, SMP, dan SMA ya. SMA ya. Baik, ini kita ke Pak Lubis kembali. Pak Lubis, kalau Anda melihat keberadaan dari sekolah rakyat ini, bagaimana bisa meningkatkan tentunya kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini, Pak? Ya, sangat jelas bahwa ini menjadi satu harapan yang dinanti-nanti sejak puluhan tahun lalu kali ya. Ya, berpuluh-puluh tahun lalu ini udah disuarakan hal-hal yang seperti ini, sehingga ada mereka di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan tadi seperti dikatakan oleh Pak Mirwan menjadi dimampukan oleh pemerintah. Kayak saya bilang,
ini tidak cukup hanya pemerintah. Saya mau bertanya ya, Pak, apakah ini hanya di beberapa titik atau di setiap kabupaten kota? Langsung mungkin ya. Pak Bangun, untuk titik 2 ini kita memulainya Pak. Ke depan itu ini kita harapkan di 17 kabupaten kota harus ada. Demikian Pak Bangun. Ya, Itu ya. artinya 17 Jika kabupaten itu yang terjadi, agar ini ya, maksudnya jika agar itu yang terjadi harus, halo? ya, pokoknya semua daerah bisa tersentuh begitu ya. Iya, Semua daerah bisa tersentuh dan pemerintah setempat harus memiliki tanggung jawab iya. dan mereka juga harus diberi pemahaman. Saya nggak tahu ya apakah sekarang ini masyarakat dan pemerintah di daerah kabupaten sudah memiliki pemahaman sampai ke tingkat desa, karena desa juga harus ikut mendukung. Betul. Karena dari mereka lah yang diharapkan data-data atau orang-orang, bukan hanya karena keluarga Pak Kades, Iya, keluarga betul. Pak RT ya, tetapi Iya. memang mereka-mereka yang memiliki kesempatan untuk memberikan eh, data yang real. Di Betul. tempat kita terkadang kan seringkali selama ini kita dapat orang-orang yang dibantu tetapi tidak memiliki tidak capable ya, Iya. yang mereka datang ke sana itu masih bisa naik motor, antri, menunggu beras, sementara orang-orang yang notabene-nya terseok-seok besok, masih ada loh di kota ini saja beberapa. Saya ketepatan punya yayasan Duafa ya. Iya. Kemudian saya melihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, Baik. jangankan untuk sekolah, tetapi juga untuk diperoleh. Jadi ini salah satu yang harus. Jadi soal data ini barangkali dan soal kepedulian pemerintah. Ya, harus Kalau tepat sasaran gitu ya, Pak ya? daerah, Harus tepat sasaran ya, Pak Lubis ya, intinya ya. ya tepat Mhm. sasaran dan kemudian pemerintah daerahnya tidak boleh berpangku tangan, dia harus aktif datang menemui Pak Mirwansyah. Pak, katanya ini di daerah kami udah belum? Belum, karena pendanaan. Nah, dia harus bisa bersegera untuk membuat ini lokasinya, ini gedungnya kira-kira nanti kita bangun di sini. Baik. Kan format-format seperti itu harus jemput bola, jangan Pak Mirwan aja yang jalan ke sana sini Ya. sendirian, Baik. sehingga tidak ada waktu. Dan gitu, itu barangkali yang perlu kita pikirkan. Baik, Pak Lubis, kita tahan sebentar. Pak Birwan juga ini ada pendengar yang bergabung, kita sapa. Selamat pagi, Pro 1. Pagi, Iya, dengan Pak Roy di Tanjung Api-Api. Pak Roy di Tanjung Api-Api. Silahkan Pak Roy. Iya, pagi Mbak Esi, Pak Mirwan dan Pagi Pak juga. Bangun. Pagi. Selamat pagi. Mungkin yang mau saya tanyakan, Assalamualaikum. kan kalau misalkan memang sekolah rakyat ini ada di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana untuk pengawasannya? Terus juga maksud pengawasan ini pengolahan dana operasionalnya Pak. Takutnya nanti kan dikorupsi. Kalau dana nyata bisa dikorupsi, apalagi sekolah rakyat ini kan gratis. Tentu ada dana operasional yang mungkin masyarakat tidak tahu. Kira-kira gimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Roy sudah bergabung. Selamat pagi. Baik, Pak Mirwansyah, silakan boleh langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Insya Allah kita tahun ini memulai tahun ajaran untuk sekolah rakyat per Juli. Ini baru kita seleksi muridnya untuk masuk ke asrama nantinya dengan konsep-konsep yang sudah disediakan. Dan bagaimana masalah pengelolaannya tetap karena satu atap, bagaimana makannya, bagaimana biaya pendidikan, bagaimana bukunya, hari-hari anaknya dan sebagainya, itu tetap dalam pengawasan langsung dan keterikatan. Kalau di konsep ini tetap tim pengawasannya tetap Pak dilakukan oleh, kalau
sesuai dengan SK, tim pengawas ini ada Sekretaris Kabinet langsung, BPKP, Kemenaker, BP2MI, Kemen PPA, para gubernur, para bupati dan wali kota terkait. Jadi semuanya mengawasi kondisi ini pengawasan tersebut. Kalau ini yang sesuai dengan SK tim penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Jadi jangan khawatir Pak kalau ada nanti korupsi dan sebagainya, ini lebih cepat diketahui dan sebagainya untuk kondisi itu. Baik, Pak Lubis ada komentarnya terkait mungkin fungsi pengawasan ini yang harus dilakukan ya untuk dana operasional dari sekolah rakyat? Ya, barangkali kita semua harus ikut mengawasi, terlibat. Tidak ada lagi apa namanya. Terkadang ini Pak Mirwan ini orangnya serius, tetapi ada oknum-oknum yang bermain ya, sehingga terkadang bisa menjadi pengganjal. Nah, barangkali sistem harus tegas. Dan kemudian juga di pemerintahan Pak Prabowo ini kan kita melihat korupsi ini setidaknya ditingkatkan pengawasannya dari yang selama ini. Ya, walaupun masih di persimpangan jalan, tetapi kita punya harapan tentunya. Harapan ini memiliki kontribusi kepada kita semua di daerah yang harus ikut. Masyarakat boleh ikut memberikan pengawasan dan memberikan kontribusi kepada tim yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, agar memang keterlibatan kita masyarakat tidak boleh, tapi tidak juga boleh semena-mena. Bukan apa-apa sudah mengatakan sesuatu. Saya seringkali menemukan sahabat-sahabat kita dari oknum-oknum LSM, kemudian datang lalu kemudian mengatakan ini salah, itu salah. Dia punya data tidak kan? Sementara orang terganggu bekerja, itu yang tidak bagus. Tetapi kalau benar-benar ada penyelewengan, itu tentu kita harus melapor ke Pak Mirwan misalnya sebagai koordinator salah satu, kita sebut jala gitu ya. Dan beliau yang harus memberikan kontribusi kepada yang lain untuk segera diselesaikan. Tapi saya yakin ini satu harapan yang sangat besar bagi masyarakat Sumatera Selatan atau Indonesia yang memiliki ketidakmampuan ya. Ketepatan saya ini kan dosen di kesejahteraan sosial, jadi saya begitu sedikit paham lah ya tentang bagaimana home care, bagaimana post care, bagaimana bantuan-bantuan social worker bekerja. Dan saya pikir social worker Pak, kalau bisa dilibatkan lah. Ada, kalau tidak salah ada di sini organisasinya ya. Ada. Dengan demikian mereka menjadi advokasi gitu ya, menjadi juru bicara kepada penyelenggara nantinya. Itu barangkali yang penting. Baik, mau dikomentari Pak Mirwansyah? Ya betul apa disampaikan. Sebetulnya kalau yang saya sampaikan tadi tim pengawas tetap ada dan sebagainya. Namun kita juga tetap apa yang disampaikan oleh Pak Bangun tadi, tetap masyarakat tetap mengawasi boleh dan sebagainya kondisinya. Yang selanjutnya social worker juga, ini kita harapkan mereka yang data-data tadi dan sebagainya jangan sampai apa yang kata Pak Bangun tadi salah sasaran tadi, keluarga dan sebagainya. Kita betul-betul ingin mencari dan sebagainya memang mereka yang kurang tidak mampu untuk pembiayaan sekolah. Terima kasih banyak sarannya. Kami dari Dinas Sosial dan sebagainya tentu menerima kritik dan saran apa yang menjadi terbaik daripada untuk kegiatan sekolah rakyat ini demi bangsa dan NKRI kita yang tercinta ini. Baik Pak Mirwansyah juga Pak Lubis, kita ke penelpon kembali yang sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, dengan Dea di Palembang. Mbak Dea di Palembang. Silakan Mbak Dea. Gini Mbak, mau nanya terkait dengan kira-kira sejauh ini persiapan mata pelajaran untuk siswa ataupun siswi di sekolah rakyat sudah sampai di mana ya? Terus juga konsep pembelajarannya itu seperti apa saja ya? Bisa tolong dijelaskan gitu. Baik,
Terima kasih Mbak Dea ya. Iya, sama-sama. Baik, ini persiapan mata pelajaran dan konsep sekolahnya seperti apa? Mungkin ke konsep sekolahnya Pak Mirwan punya informasinya Pak? Makasih, saya hanya dapat menyampaikan, namun kewenangannya ada di Dinas Pendidikan sebetulnya. Konsep kurikulumnya adalah berbasis kurikulum yang dirancang khusus oleh Kementerian Dikdasmen. Kemudian model pengelolaannya ini model multi entry dan multi exit. Pendekatannya melalui individual approach dan deep learning. Jadi pendekatan secara pribadi dan pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, bagaimana konsep-konsep ini mungkin yang lebih jelas nanti kalau ini, karena penyiapan untuk kurikulum, penyiapan untuk bagaimana gurunya, penyiapan untuk dan sebagainya ini dilakukan oleh Kementerian Dikdasmen. Baik. Hanya informasi itu yang saya ini sampaikan kepada yang penelpon dari Palembang tadi. Mbak Dea ya. Mbak Dea. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Mirwansyah. Kita jeda sebentar, Pak Lubis juga ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih? Oh, udah siang toh. Sorry. Kita perhatiin semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih? Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat. Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih. Hah? Serius kau mau beli barang lagi? Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan. Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus? Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru kayaknya nggak gaul gitu. Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung. Iya sih. Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih. Kopinya enak ya. Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren. Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau. Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses. Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan. Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan? Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngecer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya. Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong. Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan. Aduh, Gak.
jadul banget. Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan. Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai. Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh. Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Kita menyoroti seputar sekolah rakyat untuk warga prasejahtera. Dan kami tentunya masih bersama dengan Bapak Mirwansyah SKM MKM yang merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, juga tersambung via Zoom dengan Bapak Bangun P. Lubis, ini pengamat sosial Stisifol Chandra di Muka Palembang. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan ya. Kami tunggu peran sertanya, bisa langsung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan Anda yang ingin bergabung via YouTube juga bisa menyampaikan live chatnya di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Palembang tentunya mengenai Dialog Palembang pagi ini. Baik, ini kita sudah menerima atensi dari pendengar via YouTube ya, Pak Mirwansyah, juga Pak Lubis dari Mbak Pur. Ini selamat pagi Pak Mirwansyah dan juga Pak Lubis. Program pemerintah ini cukup menggembirakan karena baru diterapkan ya. Nah, ini kiranya Mapel Budi Pekerti juga diterapkan kembali termasuk PMP. Nah, ini gimana nih Pak terkait dengan ini kurikulum pendidikan ya, tapi gimana Bapak? Mungkin ada informasi juga. Iya, tetap akan kita sampaikan nanti ada apa masukan-masukan dari masyarakat, kurikulumnya bagaimana. Yang seperti disampaikan tadi, Mapel Budi Pekerti ya. Iya. Budi Pekerti nanti kita ini memberikan masukan kepada tim Diknas apakah kurikulum ini sudah termasuk belum dan sebagainya. Baik. Nanti kita akan sampaikan juga. Pak Lubis, ini ada masukan dari ya Pak Lubis. Ya kita. Silakan Pak, ini ada masukan dari pendengar kita mengenai mapel mata pelajaran Budi Pekerti agar diterapkan kembali juga PMP ya. Ada komentarnya? Ya, saya pikir itu perlu. Kita ini hampir hilang dari peradaban yang sesungguhnya. Jadi kalau tidak ada mata pelajaran yang membimbing anak-anak kita untuk lebih santun, lebih sopan, lantas di mana lagi mereka mendapatkan itu? Karena semua lini membutuhkan pendidikan yang seperti itu. Itu kira-kira. Saya pikir saya support itu, terutama mungkin pendidikan agama juga ya. Ya. Kita kembali ke penelpon nih, Pak Lubis juga Pak Mirwansyah. Langsung saja kami sapa. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kliwon, Mbak, di Pulau Rimau. Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Makasih, Mbak. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Maaf, saya terlambat mengikuti. Yang saya ingin ini tentang rekrutmen calon siswa didik itu, Pak.
apa ada nanti penelusuran benar nggak peserta ini memang layak untuk kita ikutkan. Di lapangan saya pernah menemukan ini, Pak. Nah, untuk beasiswa itu ternyata oleh oknum perangkat desa, dan saya nggak tahu perangkat desa apa bukan, yang jelas dia di perangkat desa itu yang difoto bukan rumah orang yang bersangkutan, Pak. Yang difoto rumah tetangganya yang jauh lebih jelek, Pak. Jadi saya mohon biar nggak salah sasaran dan tidak menggusur hak orang lain, itu checking calon siswa didik itu betul-betul dilakukan, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kliwon, terima kasih. Ini untuk komentarnya juga ya. Ini checking untuk siswa di sekolah rakyat ini seperti apa nih Pak? Tentunya untuk bisa memastikan ya bahwa nanti yang bersekolah adalah benar-benar dari keluarga prasejahtera. Iya. Terima kasih Pak. Ini Pak Kliwon yang masukannya sangat bagus ini. Nanti kalau dalam kondisi penerimaan, pada saat penerimaan setelah mereka lolos seleksi, nanti ini ada tim nanti baik pemerintah daerah maupun ada social worker kita ini akan meninjau langsung, karena data itu sudah tertuang dalam DTSEN tadi, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemungkinan data itu mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan ini terjadi perubahan-perubahan, mungkin tidak sesuai lagi dan sebagainya. Nah inilah fungsinya social worker kami dalam hal ini yang akan bekerja di lapangan nanti. Nah kita cocokkan apakah mereka masih layak untuk mendapatkan itu atau tidak nanti. Iya, baik, ini Pak Lubis juga Pak Mirwansyah, kita juga akan mendengarkan komentar masyarakat nih terkait wacana sekolah rakyat ini yang sudah dihimpun teman-teman redaksi pemberitaan di RRI Palembang. Ya, barangkali ini kan. Saya Rita dari Kertapati. Menurut saya dengan adanya pendirian sekolah rakyat ini tentunya sangat bagus ya, karena bisa membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap bisa sekolah tanpa mikirin biaya. Tentunya apalagi tuh udah disiapin juga kan asramanya, makan dan juga keperluan lainnya. Jadi harapannya sih mungkin ya ini bisa jadi jalan buat mereka yang punya masa depan yang lebih baik lewat pendidikan. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Pemerintah Kota Palembang dan Kemensos untuk mendirikan sekolah rakyat bagi warga prasejahtera adalah langkah positif dalam meningkatkan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta membangun nilai-nilai sosial yang penting di masyarakat. Saya Rifki dari Kenten. Inisiatif Pemkot Palembang bersama Kemensos untuk mendirikan sekolah rakyat bagi warga prasejahtera merupakan langkah positif dan strategis dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan. Program ini tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar mereka melalui sistem asrama. Dengan dukungan dari pemerintah, daerah, dan masyarakat, sekolah rakyat berpotensi besar memutus rantai kemiskinan serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda yang kurang mampu. Ya, demikian ragam komentar masyarakat ya seputar wacana sekolah rakyat ini yang sudah kami himpun. Pak Lubis juga Pak Mirwan tadi rata-rata atau mayoritas komentarnya adalah mensupport ya keberadaan dari sekolah rakyat ini. Baik, ini dari pendengar juga sudah bergabung via WA. Kita langsung saja teruskan ya Pak Mirwansyah juga Pak Lubis. Ini dari 0823 0639 sekian. Assalamualaikum. Kalau menurut saya daripada menambah sekolah baru atau sekolah rakyat ini sebaiknya memperbaiki dulu sekolah yang ada, baik sarana dan juga prasarana, terutama sekolah di pelosok termasuk kesejahteraan guru, diantaranya juga guru honorer. Ya, kita ke Pak Lubis dulu ya, Pak Lubis. Ya. Ya, Pak Lubis, ini ada
atensi dari pendengar kita ya. Ini katanya daripada Ya, saya menambah sekolah baru gitu ya. Ini lebih baik saya tadi memperbaiki sekolah yang mendengarkan ada. beberapa Komentar komentar masyarakat. tersebut. Mhm. Ya, rata-rata kan mensupport ya, Betul. memberikan support yang begitu besar Mhm. kepada pemerintah dalam penyelenggaraan ini. Ya, hanya saja barangkali ya kita jangan lupa nanti ya sistem pendidikannya tadi banyak juga masukan kan, mata pelajarannya itu Mhm. perlu mungkin nanti Pak Mirwan berbicara ke kepala dinas ya, dan mungkin ada tim nanti di tim itu juga harus mungkin ada perbedaan sedikit lah dengan sekolah yang ada saat ini, karena begitu antusiasnya masyarakat ini soal peradaban ya. Kita tidak di Indonesia ini sudah hampir tercabut akar budayanya, sementara orang di Jepang makin kuat, orang-orang di liberal juga makin bagus akar budaya mereka ya, sesuai dengan budaya mereka. Nah, Indonesia ini hampir kehilangan budayanya, jadi itu perlu ya, barangkali agama juga kan tentu dibutuhkan sekali dalam membimbing anak-anak. Lalu kemudian saya tadi mendengarkan supaya yang ikut serta itu adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas, ya, orang-orang yang memang benar-benar memiliki kemiskinan yang sesuai dengan data. Dan saya sepakat itu dengan Pak Mirwan, kalau data itu tidak sesuai mungkin ada kemeningkatan ekonomi, agar itu di cross check kembali dan kemudian bisa saja digantikan dengan yang lebih memiliki ketidakmampuan tentunya. Itu support dari masyarakat, tentu masyarakat juga pasti mengatakan. Dan itu tapi ya sosialisasi ini belum begitu gencar. Jadi masyarakat belum banyak yang paham, tapi dan saya sangat senang RRI membuat diskusi ini menjadi salah satu pegangan. Teman-teman wartawan juga barangkali belum begitu banyak memberitakan tentang adanya ini, baru secara nasional saja. Tapi untuk daerah tentu komentar-komentar daripada pengamat pendidikan, pemerhati sosial, dan kemudian bupati, kota Ahmadiyah, anggota DPR, ya, legislasi, apa mereka sudah memiliki pemahaman tentang ini. Jangan nanti salah paham ketika di tengah jalan mereka tidak memahami, justru memberikan masukan atau memberikan kritikan yang tidak pada proporsional gitu kan. Jadi mereka juga perlu dipahamkan tentunya. Itu barangkali komentar dari saya. Baik, ini terkait WA barusan ya dari pendengar kita, kalau untuk menambah sekolah baru atau sekolah rakyat katanya sebaiknya memperbaiki dulu sekolah yang ada, baik dari sarana dan prasarana. Gimana nih komentarnya? Iya, pada prinsipnya semuanya ini kita perbaiki, baik sekolah yang sudah ada maupun bagi yang sekolah rakyat ini. Nah, yang khususon sekarang ini bagaimana rakyat ini juga mendapat kesempatan untuk bersekolah. Kalau yang selama ini sekolah negeri, sekolah swasta dan sebagainya sudah ada dan sebagainya, apakah anak-anak yang